Ya udah, aku bakal ceritain. Revan menarik napas dalam, kemudian menghembuskannya secara perlahan. Memikirkan cerita mana yang lebih dulu ia ceritakan. Hingga akhirnya ia memutuskan menceritakan saat dirinya dan Acha yang sedang berkencan di sebuah restoran. Namun, harus bersembunyi kala melihat sosok Kak Anu, kakak Acha. Meskipun Revan masih SMA saat itu dan menduduki bangku kelas 12, ia memiliki cukup uang jika untuk sekedar makan di restoran. Itulah yang membuatnya berani mengajak Acha. Masih ingat betul betapa kejadian memalukan itu terjadi. Jadi, waktu itu, Revan lalu mulai bercerita pada sang istri. Benar saja, sesuai dengan dugaan Kania. Setelah mendengar cerita yang disampaikan suaminya, kepalanya mendadak pening. Sayang, gimana ini? Ada Bang Kanu itu? Aku juga nggak tahu. Ah, Bang Kanu emang nyebelin. Lagi dan lagi Kania melihat sebuah bayangan hitam yang tengah bersembunyi di bawah meja. Ia tak tahu pasti. Namun, itu semua seperti cerita yang suaminya sampaikan. Cukup. Tekan Kania sembari menahan nyeri di kepalanya. Revan yang sedang asik bercerita sampai-sampai tidak menyadari istrinya, langsung terdiam kala mendengar ringisan wanita itu. Astaga, kamu kenapa sayang? Sontak saja Revan berseru dengan panik. Kania tidak menjawab. Wanita itu berusaha menahan nyeri di kepalanya. Kali ini ia tak boleh lemah. Hingga setelah bisa mengontrol rasa sakit yang tengah ia rasakan, Kania kembali menatap suaminya. Mas, panggil Kania dengan nada sendu. Iya. Kenapa? Tanya Revan dengan panik. Bayangan hitam itu muncul lagi, jawab Kania yang wajahnya semakin sayu. Sayang. Revan memanggil istrinya kala melihat wanita itu yang hampir menangis. Cerita pelan-pelan aja. Sebenarnya apa yang mengganggu pikiran kamu? Jangan kayak gini dong. Aku ikut sedih ngelihat kamu yang kayak tertekan gini. Kak Anu, Acha, Vela, Clovis, dan ICT Company. Bagai disambar petir, tubuh Revan membeku seketika. Pria itu mengerjap-ngerjapkan matanya berulang kali kala mendengar rentetan kata yang keluar dari bibir mungil sang istri. Bukannya apa-apa, tapi ia tahu betul dengan rentetan kata tersebut. Sayang, ma maksud kamu apa? Kania kembali menatap mata suaminya dalam-dalam. Bayangan hitam itu yang selalu muncul, Mas. Mereka yang menyebut Kak Anu, Vela, dan ICT Company. Untuk kedua kalinya Revan terdiam kembali. Sayang, maksud kamu apa? Tanya Revan lagi menaikkan satu oktav suaranya. Kania terkesiap. Kamu kenapa marah? Cicitnya dengan pelan. Masih dengan posisi yang sama, Revan menatap istrinya dengan tidak suka. Gak ada yang perlu kamu cemburuin, Kania. Aku tuh sayangnya sama kamu. Kamu cukup jadi diri kamu sendiri aja tanpa harus mencoba menjadi diri orang lain. Kak kamu gak percaya? Tentu saja Kania terkesiap dan tidak menyangka suaminya tidak akan percaya. Ya jelaslah. Balas Revan dengan cepat. Apa mungkin orang yang sudah meninggal bangkit lagi? Apa mungkin orang masih bisa hidup setelah mobilnya meledak? Gak mungkin sayang. Kania menjauhkan dirinya dari sang suami. Menatap datar pria itu. Kini ia malah menyesal telah bercerita pada Revan. Tapi aku emang selalu melihat bayangan hitam itu, Mas. Balas Kania tak kalah sengit. Setiap hari sosok itu bilang, abang sayang sama kamu, Vela. Vela juga sayang sama abang Ken. Vela punya pacar, namanya Van. Aku berjanji akan selalu membahagiakan kamu, dan bersumpah akan menjadikan kamu ratu di kehidupan aku. Lalu maksudnya apa itu semua? Revan lagi-lagi terdiam. Ia benar-benar terkejut mendengar ucapan Kania.
Apalagi yang membuatnya terkejut adalah kala wanita itu menyebut nama kesayangan yang diberikan mantan kekasihnya dulu padanya, yaitu Fan Fan. Tidak sampai di situ, ia juga semakin dibuat terkejut kala mendengar kalimat terakhir dari bayangan itu. Ia ingat betul jika dirinya pernah mengatakan kalimat yang sama persis seperti kalimat yang disampaikan Kania. Seketika itu pula, Revan menjadi dilema. Ingin mempercayai istrinya sebagai mantan kekasihnya, namun saat teringat kejadian 8 tahun yang lalu, rasanya aneh jika mantan kekasihnya itu selamat. "Sayang, kamu tahu dari mana kata-kata itu?" Pertanyaan konyol itu terucap begitu saja dari bibir Revan. Bagaimana tidak, jelas-jelas Kania sudah mengatakan jika itu semua bagian dari memorinya. "Aku udah bilang sama kamu, bayangan itu yang selalu menari-nari di pikiran aku." Revan kembali terdiam. Pria itu lantas menarik kesimpulan. "Apa maksud kamu? Kamu adalah Acha, mantan kekasih aku dulu?" Kania menggeleng dengan lemah. "Aku nggak tahu, Mas. Yang aku cuman mau bilang sama kamu, aku sering ngeliat bayangan itu," kata Kania dengan pelan. "Oh, iya, dulu sewaktu kamu menceritakan tentang Acha, di mana keluarganya meninggal dalam mobil yang sama. Aku ada ngeliat sosok bayangan yang lagi berdiri nggak jauh dari mobil yang dihantam oleh truk tersebut. Tapi, tiba-tiba datang sebuah mobil yang menghantam sosok hitam ini. Terus aku ngeliat ada bayangan hitam lainnya yang diselamatkan dari mobil itu sebelum terbakar. Aku cuman ingat, sosok bayangan hitam yang ditabrak ini bilang, 'Bang ke Anu,' tapi setelahnya semuanya mendadak hilang." "Tunggu, Yang." Revan menginterupsi pembicaraan istrinya. Dari cerita yang disampaikan istrinya, ia dapat menyimpulkan jika satu sosok hitam tidak berada di dalam mobil yang terbakar tersebut. "Jadi, kamu waktu itu nggak ada di tempat kejadian?" "Ya mana aku tahu, Mas," sahut Kania yang benar-benar gemes dengan pertanyaan suaminya. Revan langsung menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Kamu nggak lagi bercanda kan sayang? Kalau kamu ngelakuin ini semua sampai-sampai ngarang cerita. Nggak lucu sayang. Kamu tenang aja, yang bertahta di dalam hati aku ini kamu, Kania. Bukan Acha, jadi kamu tenang aja. Kamu nggak percaya sama aku?" Sinis Kania. "Lagi pula aku nggak mungkin cemburu sama orang mati. Aku cuman nyampein apa yang aku alami selama ini. Terserah kamu mau percaya atau enggak." Kania yang terlanjur kesal langsung tidur membelakangi suaminya. "Sayang." Revan yang sadar jika istrinya pasti ngambek, langsung mendekati wanita itu. Didekapnya tubuh sang istri dari belakang. Hingga beberapa menit bahu wanita itu sedikit terguncang, serta terdengar lirihan kecil. Langsung saja Revan membalikkan tubuh sang istri. "Kamu nangis? Kamu jahat, Mas. Kamu sendiri yang bilang kalau kita berdua harus saling mempercayai. Tapi apa? Kamu bahkan gak percaya sama aku." Revan mendekap tubuh istrinya itu, mencium aroma harum dari sampo yang digunakan wanita itu. "Nggak gitu, sayang. Tapi, cerita kamu agak nggak masuk akal. Apa maksudmu? Kamu adalah Acha dan waktu itu kamu nggak ada di dalam satu mobil yang sama?" "Aku nggak tahu," balas Kania di sela-sela isakannya. "Tapi, kalau boleh jujur, kamu memang mirip banget sama Acha," lirih Revan akhirnya. Tak bisa dipungkiri, terkadang Revan malah melihat sosok Acha dalam diri Kania. Revan mengurai pelukan mereka. "Gini aja, gimana kalau kita cari tahu sama-sama? Aku percaya kalau kamu ada sangkut pautnya dengan Acha. Kamu nggak keberatan kalau aku bawa kamu ke tempat-tempat yang sering aku datangi bareng Acha?" Kania menggeleng. "Enggak. Aku malah penasaran." Revan mengangguk. Namun sedetik kemudian, wajah pria itu terlihat tengah bingung. "Kania,
Kalau kamu emang Aca, lalu siapa kedua orang tua kamu yang sekarang ini? Bukannya mereka orang tua kandung kamu? Kania terdiam. Ia membenarkan ucapan suaminya barusan. Nggak tahu. Baik, setelah pulang dari sini, kita langsung tanya ke orang tua kamu, kata Revan. Tapi, sebelumnya kamu pernah cerita ke orang tua kamu? Kania mengangguk. Tadi sore, jawabnya. Tapi respons bunda kayak gugup banget. Lalu dia sempat bilang apa ingatan aku udah kembali. Aku cuman bilang tolong ceritain masalah ke Anu dan Vela. Tapi bunda malah ngehindar dengan bilang gak tahu. Padahal, aku ingat, bunda pernah nyebut nama ke Anu waktu aku gak sengaja dengerin ucapan mereka. Revan mendengar dengan baik cerita istrinya itu. Tidak mau menginterupsi terlebih dahulu sebelum Kania menyelesaikannya. Hingga setelah selesai, ia berusaha menarik kesimpulan. Orang tua kamu pernah membahas tentang Kak Anu? Iya. Kayaknya ada yang gak beres. Jadi, orang tua Kania tahu masalah Kak Anu. Aku akan coba cari solusinya sayang. Tapi, Mas. Kania sengaja menjeda sebentar ucapannya. Kemungkinan ada yang berniat jahat. Kania sengaja tidak menceritakan tentang William pada Revan. Ia takutnya salah dengar, mengingat itu sudah 5 tahun yang lalu. Bisa saja ia memang salah dengar. Jadi, ia tak mau terburu-buru, karena yang ada, suaminya mungkin akan benci dengan dia karena sudah menuduh keluarganya. Maksud kamu? Kania menggeleng. Aku takut. Revan terdiam. Untuk pertama kalinya ia mendengar sang istri yang mengucapkan kata takut sembari pandangan matanya yang terlihat sendu. Jangan takut. Mas akan berjanji selalu ada di samping kamu. Mas akan ngejagain kamu dari siapapun yang berniat jahat. Kania mengangguk. Sekarang ia merasa lega karena sudah membagikan apa yang ia rasakan pada sang suami. Ya udah, sekarang kita tidur ya, Kak. Kania, Mas, tegur Kania yang membuat tawa berderai dari bibir Revan. Sekarang kita tidur ya Kania yang juga Aca. Kania geleng-geleng kepala. Terserah suaminya saja. Kalau kamu emang Aca. Aku mungkin gak tahu lagi gimana cara ngucapin beribu-ribu syukur sama Allah. Aku harap kamu memang Aca, sayang. Revan mengecup sebentar kening istrinya sebelum ikut wanita itu ke dalam dunia mimpi. Kalian lihat sendiri hasil perbuatan kalian. Desis Evan di depan kedua orang dewasa yang berada di hadapannya. Ken, kami benar-benar tidak menyangka jika akhirnya malah seperti ini, jawab Angga memberanikan diri. Meskipun umurnya jauh di atas Kak Anu, tapi tetap saja ia dan sang istri yang bersalah. Iya, Ken. Kami pikir, dengan kami menyetujui keinginan Kania untuk menikah kontrak dengan salah satu keturunan keluarga Addison, bisa membawa dampak baik untuk kita membalas dendam. Lagi pula, pernikahan mereka tidak murni, kami rasa Kania nggak semudah itu untuk jatuh cinta. Kiara ikut membela dirinya dan sang suami. Jujur saja, sewaktu ia mendengar kabar wanita yang sudah ia anggap seperti putrinya itu hamil, ia dan sang suami benar-benar dibuat shock. Setelah ia memerintah anak buahnya untuk mengusut lebih jauh, ternyata sepasang suami istri kontrak tersebut sudah saling jatuh cinta. Bahkan, Kiara tak mengantipasi jika rasa cinta itu tumbuh secepat itu. Dan sekarang apa? Tanya Evan balik yang sontak membuat Kiara maupun Angga terdiam. Satu yang perlu kalian ketahui, bagaimanapun Vela tetap perempuan dan punya perasaan. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Lanjutnya penuh penekanan. Angga dan Kiara tetap bungkam. Hingga tak berapa lama kemudian Angga kembali angkat bicara. Bagaimana jika seandainya Kania ingat masa lalunya dan tahu siapa yang bunuh orang tuanya? Bukankah ia akan membenci Revan serta keluarga Addison?
Di situ kita akan memulai, Ken. Evan terkekeh, terkesan sinis. Kemudian menatap lawan bicaranya dengan tajam. Apa kalian pernah membayangkan berada di posisi Kania? Hei, ayolah. Kalian tahu bukan kalau Kania dan Revan sudah benar-benar saling mencintai, dan bukan sandiwara lagi. Apa kalian pernah berpikir bagaimana sakitnya ketika membalas dendam pada orang yang kita cintai? Gak semudah itu. Jika Kania yang membalas, aku pastikan bukan hanya Revan yang terluka, Kania pun tak kalah terluka, kata Evan. Ditambah, dia tengah mengandung. Itu bukti hasil cinta mereka. Angga dan Kiara benar-benar tidak mampu berkata-kata lagi. Ini semua memang salah mereka. Sedari awal mereka memang tahu jika Kania dan Revan menikah kontrak. Itulah yang membuat mereka yakin Kania pasti mau membalas dendam. Ditambah, kedua manusia itu saling membenci. Mereka tak pernah menyangka jika kedua manusia itu malah saling jatuh cinta. Apalagi fakta yang baru mereka ketahui adalah Kania yang ternyata adalah mantan kekasih Revan. Astaga, kini mereka benar-benar menyesal. Lalu langkah apa yang harus kita ambil selanjutnya? Apa memisahkan Kania dan Revan? Tanya Kiara. Evan melotot tidak terima. Di sini yang ingin ia lakukan bukan hanya membalas dendam, tapi juga menjaga adik yang menjadi satu-satunya keluarga yang ia miliki. Apa kalian gila? Atau lupa? Kania sedang hamil? Bagaimana jika aku memisahkan kalian berdua di saat kondisi sedang hamil? Setiap pertanyaan dan ucapan yang dilontarkan oleh Evan selalu membuat Kiara dan Angga terdiam. Mereka tahu betul sesayang apa Keanu pada adiknya. Lalu bagaimana ini? Dia bahkan sudah bertemu dengan si pembunuh. Kiara kembali memberanikan diri untuk melayangkan protes. Biar bagaimanapun, ia tidak terima jika sampai wanita yang sudah ia anggap putrinya itu kenapa-kenapa. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain menjaga Kania dan mempersiapkan diri dengan apa saja yang mungkin akan terjadi nantinya. Evan lalu mendongak, menatap kedua orang yang baru ia ketahui jika salah satunya adalah adik tiri ayahnya. Pantas saja ia tak pernah melihat sosok Angga sebelumnya. Bagaimana pendapat kalian jika kita membalaskan cukup pada William, si pembunuh? Tanya Evan meminta pendapat. Aku tidak akan pernah setuju, tegas Angga dengan nada penuh penekanan. Sama, aku pun tidak akan pernah setuju, sahut Kiara yang ikut menyetujui perkataan suaminya. Evan menghembuskan napas pelan. Ia pun sama seperti mereka. Rasanya tidak setuju jika semua keluarga Addison tidak mendapat hukuman. Apalagi ia baru tahu seperti apa sosok Angga. Pria itu adalah pria yang pendendam, di mana akan membalas seluruh keturunan yang mencari masalah dengan keluarganya, sampai ke anak cucunya.